Halo semuanya, aku Indah. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal sharing sama teman-teman mengenai tips beasiswa PTS perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dan di video kali ini aku tidak disponsori oleh institusi apapun, jadi pure berdasarkan pengalaman pribadi aku. Dan sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi aku bekerja di divisi marketing and promotion di kampus lebih dari 2 tahun sebagai part-timer atau pekerja paruh waktu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik mengenai pekerja paruh waktu aku ini, itu kan biasa kalian sering nih kalau yang nonton-nonton drakor ya, atau film-film luar, ada anak SMA atau anak kuliah itu dia kerja part time, sama aku juga kerjanya seperti itu. Kalau kalian tertarik atau penasaran dengan cerita part time aku kerja sambil kuliah, aku bakal bikin videonya sendiri ya. Sorry ya, kayak ngomong aku nih agak belibet soalnya lidah aku tuh udah sariawan, jadi kayak belibet gitu lah, agak susah ngomongnya. Jadi berdasarkan pengalaman kerja aku ini, aku sering dapat info mengenai scholarship dari PTS kampus lainnya atau perguruan tinggi swasta lainnya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ya. Aku harap kalian tidak nonton setengah-setengah, kalian bisa nonton sampai habis, oke? Jadi untuk beasiswa PTS ini ya, sepengalaman aku itu paling banyak ketika kalian baru aja duduk di kelas 12 SMA. Jadi nih, waktu kalian baru minggu-minggu pertama kelas 12 itu pasti banyak banget kampus-kampus datang ke sekolah kalian, mengadakan edu fair, mengadakan tes minat bakat, promosi ke kelas-kelas kalian, atau mengadakan konsultasi jurusan nih dari kampus A, B, C, D. Itu pasti banyak banget. Jadi nggak cuma bimbel aja, tapi juga dari kampus juga banyak nih. Nah, aku kurang tahu ya kalau sejak sekolah online ini bagaimana kampus-kampus bisa terhubung dengan kalian, tapi pasti ada aja lah caranya ya dari tim marketingnya gitu. Nah, kalian pasti banyak yang nanya kan, kenapa beasiswanya itu datang pas kalian baru banget duduk di kelas 12. Pasti masih banyak yang mau coba PTN dulu kan, pengen coba SBM, senam PTN, mandiri, benar kan? Nah, coba bayangin deh, misalnya kalian mau kuliah di tahun ini juga, otomatis kalian pasti bakal coba SNMPTN, SBM, mandiri kan ya. Kalau kalian nggak lolos ke semua jalur tes itu dan udah mau deket tahun ajaran baru, kalian pasti bakal cobain tes di PTS kan. Dan otomatis peminat PTS itu jauh lebih banyak pas di deket-deket tahun ajaran baru dibandingkan pas awal kalian kelas 12. Persaingan kalian juga jauh lebih banyak kan pas di saat itu. Dan ya ngapain lagi kampus buka beasiswa kalau misal peminatnya udah banyak. Nah, habis itu kalian pasti ada yang nanya kan, kalau lah misalnya ujung-ujungnya PTS ini banyak peminatnya setelah SNMPTN, SBM, mandiri, terus kenapa PTS itu cuma buka beasiswanya, cuma nawarin beasiswanya di awal-awalnya aja, kenapa nggak di akhirnya juga, ya nggak? Nah, sebenarnya aku kurang tahu nih detailnya seperti apa, tapi dari segi logikanya aja, masa di situ mau perang baru di situ ngumpulin prajurit? Harusnya ngumpulin prajuritnya sebelum perang dong, ya kan? Nah, sama halnya juga dengan ini sih menurut aku, kalau mau ngajak mahasiswa untuk kuliah di kampus mereka, harusnya ngajaknya di awal-awal dengan iming-iming si beasiswa ini. Lalu nanti mungkin setelah memenuhi batas slot minimal mahasiswa untuk mereka, baru deh beasiswanya nggak ditawarin lagi. Dan pada saat beasiswanya udah habis atau mereka udah nggak nawarin beasiswa lagi, nah di situ peminat untuk kuliah di kampus mereka jauh lebih banyak karena udah nggak lulus SNMPTN, SBM, dan mandiri. Tapi jangan sedih, banyak kok PTS yang tetap membuka beasiswa up to 100% sampai di deket-deket tahun ajaran baru. Walaupun nggak sebanyak pas di awal waktu kalian kelas 12, tapi tetap ada aja. Dan sekarang balik lagi ke kalian untuk rajin-rajin mengeksplor info-info mengenai PTS yang ada. Oke, kita lanjut ya. Kalian harus tahu nih beasiswa apa aja yang ditawarkan dari kampus tersebut. Misalnya nih, kampus A ini menawarkan beasiswa up to 100%. Kalau kalian dengar beasiswa up to 100%, jangan kalian kira kalian bakal dapat beasiswa 100%, karena artinya itu cuma bisa dapat beasiswa sampai dengan 100%. Jadi kemungkinan kalian dapat beasiswa 50%, 75%, 25%, 10% tuh bisa aja gitu. Nah, beasiswa apa aja yang ditanggung juga kalian harus tahu, karena kebanyakan anak SMA nih, termasuk aku juga dulu ya, kalau dengar kata beasiswa itu seakan-akan kuliahnya tuh gretong, alias kuliahnya tuh gratis gitu, padahal sebenarnya belum tentu. Nah, makanya kalian juga harus tahu nih beasiswa apa aja yang ditanggung dari kampus tersebut. Apakah full kuliah bakal beasiswa,
atau uang semesterannya aja yang beasiswa, ataukah uang sumbangan atau uang gedungnya yang beasiswa, atau uang kuliah semester pertamanya aja. Itu juga kalian harus cari tahu di awal ya, supaya kalian tidak terjebak dengan iming-iming si beasiswa ini. Nah, untuk dapat info beasiswa swasta ini, perguruan tinggi swasta ini, selain dari kampusnya datang ke sekolah, kalian juga bisa cari tahu dari platform atau sosmed kampus tersebut, atau kalian bisa datang dari education fair. Itu biasanya banyak banget ya di tahun-tahun ajaran baru, itu banyak banget, sering banget mengadakan education fair di kota-kota tertentu. Atau kalian boleh cari tahu sendiri, datang ke kampusnya juga bisa aja. Atau nih, kalau misalnya kalian punya saudara atau kakak yang kuliah di swasta, kalian coba boleh tanyakan ke kampus tersebut apakah ada namanya beasiswa saudara atau beasiswa family atau beasiswa sibling, itu apakah ada. Karena di beberapa kampus itu ada yang namanya beasiswa sibling atau beasiswa family. Jadi kalau misalnya aku kuliah di swasta di kampus A, nah adik aku yang satu kakak dengan aku itu bisa dapat beasiswa di kampus aku juga gitu, dengan namanya beasiswa sibling atau beasiswa family atau beasiswa ya beasiswa itulah yang saudara lah gitu istilahnya. Nah, untuk yang terakhir, misalnya nih di awal kelas 12 kalian coba beasiswa swasta dan kalian dapat 75% nih beasiswanya misalnya, oke. Yaudah deh, gue daftar aja di kampus ini, toh gue cuma bayar 25% di kampus tersebut. Daripada di akhir-akhir nanti gue bayar full 100%, mending gue bayar di awal nih 25%. Misal ya, cuma sebagai kampus untuk cadangan aja misalnya. Terus pas udah selesai SMA, alhamdulillah kalian justru keterima di PTN. Nah, uang yang kalian bayarkan 25% di swasta itu bisa balik gak sih? Sering banget nih beberapa calon customer aku dulu itu sering nanya kayak gitu, seandainya aku keterima di PTN nih, nantinya uang aku bisa balik nggak ya gitu. Nah, itu juga kalian harus cari tahu ketika kalian mau apply di swasta di awal-awal, seperti yang tadi case-nya. Nah, apakah seandainya kalian keterima di PTN dan kalian memilih untuk ngambil PTN tersebut, apakah uang yang kalian bayar di swasta itu yang 25% itu, seandainya kita taruh 25% itu bisa balik nggak ya 100%? Atau cuman berapa persen gitu? Kalian harus cari tahu apakah ada biaya potongan administrasinya berapa, uangnya balik berapa, syaratnya apa aja nih. Karena ada beberapa kampus yang mensyaratkan uangnya balik asalkan cuman keterima di kampus UI, ITB, UGM gitu. Selain dari 3 kampus ini uangnya nggak balik. Ada satu kampus yang seperti itu. Ada juga kampus yang membalikkan 100%. Kalian mau diterima di PTN, ya udah uangnya balik 100% dengan potongan biaya administrasi, itu juga ada. Ada juga yang uangnya bisa balik dengan potongan administrasi, tapi asalkan keterima di PTN yang terdaftar di Kemendikbud gitu. Jadi kayak misalnya yang STAN itu kalian nggak bisa balik uangnya, ada juga seperti itunya. Jadi kalian harus tahu juga nih pengembalian atau refund uang kuliah di swasta kalau kalian keterima di PTN dan memilih untuk kuliah di PTN. Mungkin itu dulu sharing mengenai info beasiswa swasta, kampus swasta. Kalau misalnya ada kesalahan info dari yang aku sampaikan, aku mohon banget untuk dibenerin dengan cara komen di kolom komentar. Kalau misalnya aku punya update terbaru mengenai beasiswa juga, aku bakal sharing ke kalian insyaallah. Kalau kalian punya tips atau pengalaman pribadi mengenai beasiswa PTS ini, perguruan tinggi swasta, please banget untuk sharing di kolom komen supaya kita bisa sama-sama tahu. Next video insyaallah aku bakal sharing mengenai info freelance atau part time buat kalian anak arsitektur atau siapapun yang bisa render 3D. Aku punya info freelance untuk kalian untuk menambah cuan. Pencariannya gampang banget, gratis, waktunya juga fleksibel. Kalau kalian penasaran, kalian boleh pantengin terus video aku. Thank you teman-teman udah nonton video aku, semoga videonya bermanfaat. Balik lagi kalau misalnya ada kesalahan info dari yang aku sampaikan, aku minta tolong banget untuk dibenerin di kolom komen, oke? Semoga videonya bermanfaat ya, and see you on the next video. Bye bye.